Salam, salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara sekalian. Hari ini saya berterima kasih sama Pastor Setiono Sualman dan Mama Junlau yang ada di Kluang. Terima kasih. Saya ada di tempat ini. Saya mau sharing firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah On Fire. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah roh yang menyala-nyala, semangat yang selalu ada. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma, karena kondisi jemaat yang ada di Roma dalam tekanan, dalam masalah besar. Orang-orang yang percaya yang ada di Roma mengalami tekanan. Mereka keluar dari Roma tidak bisa, tapi mereka bertahan dalam Roma. Mereka menghadapi masalah. Hal ini dipicu oleh fitnah yang terjadi ketika terjadi pembakaran kota Roma selama 9 hari. Dan Kaisar Nero menganggap yang menjadi biang kerok, yang menjadi provokator adalah orang-orang percaya. Padahal itu kebohongan yang besar, sehingga mengakibatkan orang Kristen yang tidak bersalah mengalami aniaya yang hebat. Dan ternyata begini, ketika Paulus mendengar, ketika Paulus menghadapi jemaat yang ada di Roma yang dalam masalah, yang dilakukan oleh Paulus adalah memberikan kata-kata yang positif, memberikan kontribusi yang baik, dan katakan begini, jangan pernah kendor, tetaplah berapi-api, tetaplah roh menyala. Saudara, kadang-kadang masalah persoalan bisa membuat jiwa kita letih, membuat roh kita juga lemah. Kadang-kadang masalah yang berat itu menindih roh kita, sehingga kita kadang-kadang sulit untuk mempercayai yang namanya janji-janji Tuhan. Katanya kalau ikut Tuhan itu ditolong, katanya kalau ikut Tuhan itu ada jalan keluar. Jangan pernah salah, ikut Tuhan satu sisi ada kemuliaan, tapi satu sisi ada penderitaan. Belajarlah berpikir positif dengan Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana sebagai orang percaya kita tetap berapi-api, bagaimana sebagai anak Tuhan kita tetap on fire di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Yang pertama, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Tetap intim dengan Tuhan, itu satu-satu cara yang membuat kita mengalami kelegaan. Salah satu cara yang membuat kita mengalami kemenangan. Karena ketika kita terus terhubung dengan surga, di dalam doa, di dalam puasa, di dalam membaca firman Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan terus dialirkan di dalam hidup kita. Saya sering kasih contohnya adalah handphone kita. Karena banyak fitur, banyak aplikasi yang kita gunakan, kita pakai terus-menerus, otomatis handphone kita itu lowbat dan perlu cas kembali. Demikian juga kita. Kadang-kadang kalau banyaknya masalah, banyak tekanan yang ada dalam hidup kita, membuat kita itu lemah. Dan kita perlu lari kepada Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan supaya dicas kembali. Kalau kita lari sama sumbernya yaitu Tuhan, sumber itu yang akan menolong kita. Sumber itu yang memberikan kesanggupan kepada kita. Terus yang kedua, selalu terhubung dengan Bapak rohani kita. Setiap gereja ada gembala, setiap persekutuan doa ada gembala. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita ini punya yang namanya pemimpin rohani,
punya yang namanya Bapak Rohani. Supaya apa? Bapak rohani kita, pemimpin rohani kita ikut mengcover kita. Mereka adalah penjaga jiwa kita. Selalu terhubunglah dengan Bapak rohani kita. Kalau kita terhubung dengan orang-orang yang punya hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, percayalah mereka akan menolong kita. Mereka akan memberikan jawaban yang tepat buat kita. Jangan lari kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka nggak akan bisa memberikan kontribusi yang baik, tapi akan membuat kita menerima kontribusi yang negatif. Selalu terhubung dengan Bapak rohani kita. Apapun yang terjadi, seharusnya pemimpin rohani kita tahu. Apapun yang terjadi dalam kondisi kerohanian kita, pemimpin rohani kita, Bapak rohani kita tahu, supaya bisa memberikan nasihat yang positif, nasihat yang membangun. Saya suka sekali dengan tokoh yang satu ini, yang namanya adalah Timotius. Timotius itu selalu terhubung dengan bapak rohaninya yang namanya Paulus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Timotius, dalam kehidupan pelayanannya, kehidupannya sebagai orang muda yang masih banyak godaan, Timotius selalu terhubung dengan bapak rohaninya. Dan yang namanya Paulus sebagai bapak rohani selalu memberikan nasihat, selalu memberikan arahan. Terus yang ketiga, bagaimana kita tetap bisa on fire. Percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam schedule-nya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Dan percaya bahwa begini, apapun yang terjadi, itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Saya suka sekali tokoh yang namanya Daud. Daud catat begini, tertindas itu baik bagiku, agar aku belajar akan ketetapanmu. Ternyata menyikapi masalah dengan benar, menyikapi masalah dengan positif, membuat kita menjadi pribadi yang bisa bersyukur. Tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Dan percaya apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Kadang-kadang begini, kita bisa bertumbuh dewasa karena masalah. Kita bisa bertumbuh dewasa karena sebuah tekanan. Daniel tanpa gua singa tidak akan menjadi orang kedua di Babel. Yusuf tanpa tekanan, tanpa fitnah tidak akan menjadi orang kedua di Mesir. Mereka tidak mengizinkan rohnya lemah, tetapi roh mereka tetap berkasa di dalam Tuhan. Karena tahu roh yang tetap terjaga, api Tuhan yang tetap menyala, itu membuat kita menjadi pribadi yang berani tampil beda. Ketika masalah, lagunya beda. Ku kan berdiri di tengah badai. Kita adalah orang-orang percaya yang berani berdiri di tengah badai dan membiarkan roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan pernah lemah, jangan pernah lengah, tetap semangat. Amsal 18 ayat 14 catat begini, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Tetap on fire. Tuhan Yesus memberkati. Salam.